kembali hadir? Oke, silakan. Pimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Sebelum kita belajar berdoa, mulai. Baiklah, anak Bapak, sekarang Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Nah, yang pertama Raihan Al-Qadri. Angkat tangan lunak. Oke. Taufik Hidayat. Hadir. Alvino. Oke. Akila. Oke. Atira. Oke. Safa Kailanin. Hadir. Kemudian Duina. Hadir. Kiki Saputra. Oke. Kemudian Muhammad Fadel. Oke. Nafah Ilmi Hidayah. Oke. Kemudian Nuri Asifah. Hadir. Najwa Salsabila. Oke. Kemudian Raffi Maida Putra. Hadir. Ya Maida nama. Sukra Alhamra. Hadir. Yadi. Zakia Dwa. Kemudian Raidatul Khairuni. Afdal. Kemudian Abdil. Terakhir Ibnu. Oke. Setelah Bapak mengambil absen, sekarang Bapak ingin anak-anak Bapak coba berdiri seluruhnya. Bapak berdiri seluruhnya. Nah, oke. Sekarang coba periksa kelengkapanmu. Yang pertama topi. Oke, coba topi. Ada? Ada? Ada topi. Yang kedua, baju. Ada. Nah. Kemudian ikat baju. Ada. Kemudian ikat pinggang. Nah, kemudian sepatu. Oke. Sekarang anak-anak Bapak silakan duduk kembali. Nah. Ada anak-anak Bapak yang terlambat? Tidak. Terlambat tadi coba. Nah. Kalau seandainya kita terlambat dalam belajar, apakah kita yang terlambat itu akan mendapatkan pelajaran? Tidak. Pasti kita akan ketinggalan pelajaran. Jadi penting yang namanya disiplin. Nah,
selanjutnya kita akan mempelajari pada hari ini tentang kitab Allah. Kebetulan anak-anak Bapak sudah dibentuk kelompok. Nah, coba kelompok 1 mana? Mana suaranya? Nah, kemudian kelompok 2 namanya nah. Nah, kelompok 3 nah. Kemudian kelompok 4 kelompok 5 oke. Jadi materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak. Siapa yang tahu kitab yang pertama diturunkan Allah? Coba angkat tangannya. Coba pada kitab Zabur itu jawaban Padel. Yang lain? Hadir. Kitab Taurat. Kitab Injil, kitab pertama. Al-Quran, kitab yang pertama diturunkan Allah. Jadi Taurat. Jadi yang benarnya kitab yang pertama diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Sekarang ini pertanyaan tematik istilahnya atau pemancing. Nah, anak-anak Bapak sudah dibentuk berkelompok. Sekarang coba cari jawaban masing-masing kelompok tersebut. Jawaban dari pertanyaan yang ada di papan tulis. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Tadi Bapak tidak katakan berkelompok, bukan berindividu. Silakan rumuskan. Nah, Bapak melihat itu keaktifan dari masing-masing anggota kelompok dan keaktifan dari masing-masing kelompok. Silakan diskusikan terlebih dahulu jawaban dari pertanyaan ini. Silakan, Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan catat ke dalam kertas kesimpulannya. Jadi jawaban dari pertanyaan Bapak yang ada di papan tulis. Yang pertama, siapa dari kelompok 3? Silakan jawab kelompok 3. Karena kitab-kitab tersebut diturunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Jadi kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup untuk manusia, untuk hidup di dunia dan akhirat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Jadi sebagai pedoman umat manusia agar selamat hidup di dunia dan itu untuk hasil kesimpulan dari kelompok 4. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok 5. Silakan. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Berarti hampir sama dengan kelompok 4. Lagi aja udah tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Berarti 3 kelompok hampir sama ya. Oke. Nah, sama kan. Kelompok 1 juga seperti itu. Sebagai pedoman hidup manusia. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan
Itu jawaban daripada kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Jawabannya, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang wajib kita imani, karena beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang kalau seandainya kita tidak beriman kepada kitab Allah, apakah kita masih orang-orang yang beriman? Oh, tidak. Oke. Tema selanjutnya. Ini perintah beriman kepada kitab Allah. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Ada yang bisa membacakan? Coba silakan Bapak dari kelompok 5. Ayatnya. Amin. Oke, terima kasih untuk Bapak yang telah membacakan satu kalimat. Silakan Afdal. Ya, kalau bisa membaca seluruhnya silakan. Jadi Afdal sudah Al-Quran. Sudah. Oke. Sekarang coba perhatikan ya. Dengarkan Bapak membaca. Ya. Kelompok 4 dengarkan. Kelompok 5 simak. Ibnu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Jadi ayat ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Oke. Sekarang Bapak minta siapa yang bisa membacakan artinya. Dari kelompok 3 sudah, kelompok 5 sudah. Dengarkan. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah dan dekatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi orang yang tidak beriman kepada kitab Allah akan menjadi jadi
Kemudian fungsi kitab Allah itu Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Bapak tanya kepada anak-anak Bapak, seluruh kelompok tolong cari jawaban dari pertanyaan ini. Apa akibat tidak beriman kepada kitab Allah? Silakan. Tulis. Kemudian bacakan. Ayo diskusikan. Akibat tidak beriman. Nah, anak-anak Bapak jangan terlalu terfokus dengan buku. Coba pikirkan. Tidak perlu terfokus. Tidak perlu fokus kepada buku, tetapi coba dipikirkan itu yang lebih baik pendapatnya. Kalau seandainya kalian berpedoman kepada buku, maka jawabannya akan sama. Coba nalar. Kalau seandainya kita tidak beriman kepada kitab Allah, apa yang akan terjadi? Atau kelompok 1 sudah siap? Nah, 2, 3, 4, 5, belum? Oke. Nah, berarti yang sekarang kelompok 5. Kita minta jawaban dari kelompok 1 dulu. Coba sebutkan. Akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Jawaban yang bagus. Oke. Kemudian kelompok 2. Silakan. Akan diberi cobaan oleh Allah dan tersesat di dunia akhirat. Akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nak, bukan sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa taala, dan akan disiksa akan tersesat di dunia. Akan tersesat di dunia dan akhirat. Mantap. Nah, jawaban bagus-bagus ya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus. Kelompok 3 sekarang. Tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Oke, bagus. Nah, itu yang Bapak katakan tadi. Kalau seandainya kalian bisa berpikir secara nalar, tidak tergantung kepada buku, jawaban kalian pasti berbeda. Nah, tapi jawabannya itu semuanya dari kelompok 1, 2, 3, bagus-bagus. Kelompok 4 sekarang. Dia telah tersesat sejauh-jauhnya dan disiksa oleh Allah. Dia tersesat sejauh-jauhnya dan akan disiksa oleh Allah. Jadi jawabannya berdasarkan ayat tadi. Tepuk tangan. Nah, kelompok 5 belum nak? Sudah, silakan. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan pahala. Oke, mantap-mantap. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sekarang Bapak tanya kepada anak-anak Bapak, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 jawabannya adakah yang sama? Tetapi jawaban kalian itu seluruhnya benar. Nah, sekarang itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat dan tempat sebaik-baik mereka kembali adalah neraka jahanam. Jadi jawaban yang Bapak tampilkan dengan yang Ananda jawab semua sama. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini, yang pertama yaitu perintah beriman kepada kitab Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Kemudian fungsi diturunkannya kitab Allah adalah sebagai pedoman kebaikan di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu cara mengimani kitab
Apa gunanya? Apa gunanya sebagai dunia dan akhirat? Yang terakhir yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah ada. Yang pertama kitab diturunkan kepada kitab Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Al-Quran diturunkan Nah, jadi begitulah materi kita pada hari ini. Rekan coba duduknya ya Rabbina. Nah, sekarang seluruhnya coba tutup bukunya. Duduk yang rapi, menghadap ke depan. Materi kita pada hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pelajaran kita minggu depan kita akan mempelajari tentang cara menghormati orang tua. Apa pelajaran minggu depan? Menghormati orang tua. Oke. Nah, jadi demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Disudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.